Ya, di malam hari ini kabarnya. Mudah-mudahan baik-baik aja juga gitu ya. Yang lagi di luar, lagi kumpul sama teman-temannya ataupun udah pulang dari kegiatannya di hari ini. Mudah-mudahan hari ini kegiatannya juga lancar ya. Selancar em, Google Map kalau lagi nggak macet. Nah, apa tuh? Sana pandangnya karena juga lalu lintasnya bisa lancar gitu ya karena cuacanya cerah dan tidak terhalang oleh cuaca yang hujan seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, sana pandang ya untuk kamu yang juga dengan kegiatannya, mudah-mudahan besok bisa beraktivitas seperti biasa lagi, ya enggak. Nah, di malam hari ini juga kita tentunya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita Sana Pandanga yang mana dia ini adalah seorang konten kreator, tapi kalau disebut sebagai musisi juga bisa. Nah, dia sebenarnya lebih nyaman disebut apa ya? Nanti kita sapa deh di malam hari ini. Di telepon kita udah tersambung sama Bang Curip Almahdi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Curip. Halo Bang, Halo, selamat malam. Aku manggilnya Bang Curip, Kak Curip, apa Curip aja? Om Curip deh. Waduh, panggil Om ya. Emang udah Om-Om apa gimana nih? Lebih ke famous nama panggung di TikTok aja sih Om Curip gitu. Oh, Om Curip. Iya, iya, iya. Sekarang lagi musim yang nama-nama panggung yang dewasa gitu ya. Iya. Kayak misalnya Om Leo juga ya. Mm-mm. Inspirasinya dari situ bukan? Atau ada inspirasi yang lain? Enggak sih, memang dulu waktu madrasah itu sama adik-adik kelas tuh dipanggil Om gitu. Jadi ke bawah Mm-mm. sampai sekarang nyaman aja dipanggil Om. Sama siapa dipanggil ya Om? Sama keponakannya dong ya. Iya, sama kemenakan tentunya. Di Sama mana tadi gitu. di madrasah? Iya, Oh gitu. Kenapa orang-orang di madrasah manggilnya Curip ini? Panggilnya Curip. Oh, Om Curip dengan Om. itu awalnya dari adik kos sih. Kan mereka kan lebih kecil tuh daripada kita kan. Oh gitu. Canggung manggil abang, nah dia panggil om, kita panggil dek ke dia. Oh, kenapa justru Canggung manggil abang? Karena kan adek kos, ya udah abang kan seharusnya panggilan yang normal gitu. Apa Mungkin beda nih, usianya terlalu jauh sama Om Curip? Apa gimana? mungkin karena secara tubuh atau badan kita hampir sama besar gitu, wajah pun juga sepaparan, jadi mungkin itu sih. Oh gitu. Nah justru kalau Iya. sepaparan makin aneh kalau manggil Om, harusnya manggil nama aja. Tapi saya juga nyaman dipanggil om gitu. Oh iya, 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 iya. Kadang ada juga ya panggilan akrabnya Om gitu ya, apa gimana Ya, gitu ya. ya dekat gitulah. Biar dekat ya, bener-bener bener. Kalau panggil abang kayaknya ya umum ya, kalau panggil Om kayaknya ya udah deh saudara aja nih gitu. Jadi dari madrasah, madrasah itu setingkat apa ya? SMP ya? SMA. Oh SMA. Oh gitu. Jadi pas SMA-nya kemudian masuk madrasah, itu kayak pesantren gitu ya, Om Curip ya? Iya, mirip-mirip pesantren lah. Oh, oke. Tapi kita bahas dulu dari masa kecilnya Om Curip nih sebelum menjadi seorang siswa di madrasah terus sekarang aktif di dunia kreatif gitu ya, Om Curip ya? Halo? Halo. Iya. Masa kecilnya Om Curip sendiri ini di mana dihabiskan? Mah dihabis kak. Dijalanin deh, dijalanin. Ya, Eh. dulu saya kecilnya di kampung lah, kampung perbatasan antara Kabupaten Agam dan Pasaman Timur. Kabupaten Agam Dan Pasaman Timur perbatasan. dan Pasaman Timur. Itu Ya, tepatnya nama nama daerahnya apa? Kecamatan Palupuh, tepatnya di Jorong Mutia, Palupuh. Oke, masih di Sumbar lah berarti ya. Masih Orang Sumber, orang Minang asli nih berarti kalau Om Curip Riau sendiri. Darah Minang. Oh Rio darah Minang. Rio. Oh gitu, yang Minang siapa orang tuanya berarti? Dua-duanya om. Oh dua-duanya Om Curip. Iya, Hmm, tapi masa kecilnya katanya di ini di Palupuah. Terus kenapa jadi orang Riau? Riau. Mm-mm. Dari mana? Tadi Asli orang Minang, asli. tadi Cuman katanya. pernah kecil itu di Riau gara-gara ikut sama adik tante, ikut beberapa bulan, 3-4 bulan gitu kecil. Oh gitu, dalam rangka apa Ya, liburan? liburan tapi kelamaan juga nggak sih bang, kalau 4 bulan.
Iya, katanya sempat sekolah juga di situ enggak? Enggak sih bang, Oh gitu. Terus 3 bulan 4 bulan itu ngapain? Pas belum sekolah ya? belum sekolah. Oh, pas kecil-kecil dulu. Kecil banget ya. Oh gitu. Iya iya. Tinggal sama siapa? Saudara di sana lah gitu ya. Iya, saudara adik ibu, Oh, adik ibu tante. tante. Iya 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 iya. Tapi kenapa Om Curip mendeklarasikan diri sebagai orang Sumbar gitu ya, bukan orang Riau ya? Iya, karena ayah ibu asli orang Sumbar Hmm, dan saya cinta akan Sumbar. Ya elah, ya elah. ya Tapi elah. kenapa tadi sebutnya orang Riau darah Sumbar? Enggak Bukan gitu ya? Riau, real. Orang real Sumbar, orang real darah Sumbar. Oh, aku salah dengar berarti. Ya, Iya iya iya, orang real darah Sumbar ya. real darah Sumbar. Real darah Ya, Sumbar. tapi memang Oh. sempat tinggal di Riau. Sempat tinggal di Riau juga berarti Sempat ya. Kenal juga lah. Di Riau-nya di mana? Di Pekanbaru. di Pekanbaru di Perumahan Cipta Karya. Oh, oke deh, siap siap siap. Tapi akhirnya balik lagi ke Palupuh ya waktu itu ya. Ya, Pas dari SD udah pas mulai sekolah mungkin balik lagi ke Agam. balik lagi ke Agam pas mau Hmm, masuk sekolah. pas mau masuk sekolah itu TK apa SD? SD. SD, oke. Nah di SD udah mulai kelihatan belum bakatnya Om Curip nih sebagai seorang seniman nanti gedenya? SD ya sih, saya tuh kan suka banget sama dunia seni lah ya bang ya. Mm-mm. Kalau ada acara-acara perlombaan kayak lomba nasyid, Oke. lomba festival lagu Minang, atau Mm-mm. ada event-event sekolah, pasti aku wajib ngisi gitu. Oh, wajib ngisi ya, karena Wajib. teman-teman juga udah pada tahu ya kalau urusan yang gini-gini nih serahin aja ke Om Curip gitu ya. Om Curip masa kecil gitu. Om Curip masa kecil. Tapi pas kecil emang udah dipanggil apa? Om Curip belum ya? Arif, Arif dulu. Oh dulu pas kecil Arif namanya. Ya, Arif Al-Mahdi. Arif Al-Mahdi. Jadi Curip ini nama panggung juga sebenarnya ya. Nama panggung dapat demand juga sih. Oh gitu, iya iya iya. Kadang teman-teman itu suka ngasih nama kita yang unik gitu ya. Berkarakter lah. Iya bener, kreativitasnya tuh kadang-kadang dilekatkan sama teman dan ngasih nama panggilan dan akhirnya itu yang lebih melekat dibanding nama asli ya kadang-kadang ya. Iya Kadang-kadang iya iya. temen. Padahal sebenarnya kalau Om Curip sendiri nama aslinya Arif Al-Mahdi. Iya, Hmm, kayak Imam ya, Imam Mahdi. takut dengarnya ya. Takut deh. Tapi ini bukan yang ke arah situ. Om Curip ya Iya, ini Al-Mahdi yang lain. Al-Mahdi yang lain, benar benar benar. Nah kan dari kecil tuh udah kelihatan bakatnya. Emang udah suka sejak kecil atau ada yang mengenalkan kesenian sama Om Curip sendiri nih? Kayaknya memang udah suka dari dalam sih bang. Soalnya Hmm. dulu waktu kecil orang tua pergi ke ladang suka ngidupin kaset, lagu-lagu pop, lagu dangdut, lagu Minang. Jadi kayak Oh gitu. mengalir dengan berjalannya waktu gitu. Iya 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 iya. Jadi menemukan secara insting aja gitu ya. Iya, insting. Dulu tuh pas kecil sukanya dengar lagu yang kayak apa? Emang udah sama lagu sendiri kan banyak tuh jenis kesenian, misalnya Iya, film ataupun apa seni rupa gitu kan juga ada tuh Om Curip. Nah Om Curip iya, sendiri emang udah seni ini ya, seni tarik suara dari kecil berarti ya iya. ketertarikannya ya. Lebih lebih ke vokal. Hmm, kenapa tuh? Ada alasan khususnya nggak? Ya karena adalah sedikit potensi di bidang tarik suara gitu bang. Hmm, merasa suaranya kayaknya enak didengar gitu ya kalau buat nyanyi. Kayak nggak asik gimana gitu kalau lagi pas nyanyi gitu. Iya benar. Kita beda berarti ya. Kalau aku nggak enak. Kalau kalau dari orang tuanya sendiri, kalau Om Curip punya ini nggak, punya keturunan bakatnya nurun dari orang tua mungkin gitu. Dari ibu sih bang. Oh ibu, kenapa ibu? Ya, waktu kata nenek sih ibu tuh dulu waktu pas kecil juga kayak aku kalau ada event-event ada hajatan itu suka nyanyi ke pentas gitu. Oh gitu. Iya, Wow, ibu berarti orang yang suka tampil juga gitu ya. suka tampil, Suka nyanyi juga berarti. suka juga tapi sekarang udah enggak. Oh sekarang udah nggak, dilanjutin sama anaknya. Ya, dilanjutkan. Oke, berarti bakatnya udah turun dari orang tua dan Om Curipnya sendiri pun juga menyukai gitu ya bakat yang ada di dalam dirinya gitu ya. Iya bang. Iya benar-benar. Karena ada juga kan orang-orang yang tahu dia punya bakat tapi kayak
Enggak, dia nggak merasa itu bidangnya aja, dia mencari bidang lain yang walaupun dia nggak bakat tapi dia suka di bidang itu gitu loh. Hmm. Tapi kalau saya lebih ke harus mencari gitu di mana sih it's my passion gitu, stylenya gitu. Jadi kita nyaman kalau kita berada di posisi yang kita sukai, kita nggak merasa terbebani kan bang. Bener setuju sih. Kalau udah melakukan sesuatu yang kita suka gitu ya, apalagi kita juga diakuin sama banyak orang, kita bisa dan berpotensi di bidang itu ya, jalannya jadi akan ketemu sendiri gitu ya, Om Cerip ya. Ya lancar jaya gitu aja bang. Lancar jaya gitu aja. Berarti dulu pas udah pas udah tahu bakatnya dan potensinya dan passionnya di mana di umur yang dini itu, terus ikut perlombaan, berarti sering menang dulu kalau Om Cerip sendiri nih. Ya kalau untuk lebih ke tarik suaranya sih alhamdulillah ya bang. Apa tuh, lomba nasyid tadi bukan? Nasyid pernah, festival lagu Minang pernah, solo gitu. song pernah. Terbilang sering lah bang ikut festival tarik suara gitu. Wow, berarti lemari trofinya di rumah lumayan penuh nih kayaknya. Trofi dari tarik suara sih cuma satu bang. Oh cuma satu, yang lain apa, dapat sertifikat apa gimana? Iya sertifikat atau uang gitu. Oke, iya. Yang dapat piala atau dapat trofi itu yang dari mana tuh? MTQ. Oh MTQ, wah. Iya, MTQ. Iya sih, tarik suara juga sih, cuman kan ini lebih ke membaca kitab suci. Oke, itu di tingkat apa dulu, Om Cerip? Paling tinggi tingkat kabupaten sih bang. Oh jadi ada beberapa tingkat yang dimenangkan? Iya ada bang. Oke, dulu sampai tingkat kabupaten, apa tuh, kabupatennya apa? Agam. Kabupaten Agam, oke, iya. Setelah itu nggak ikut lagi atau emang ya ikut tapi nggak menang aja gitu ya? Kalau yang setelah kuliah ini lomba-lomba tampil umum aja sih bang, kayak event-event bulan Ramadan. Gitu. Oke, menang nggak? Alhamdulillah sih bang. Oh menang juga, wow, berarti emang melekat ya bakatnya di dalam dirinya Om Cerip sendiri ya. Tapi nggak dapat trofi? Dapat bang. Oh kan dapat itu berarti, ya kan? Tapi yang lomba nyanyi nggak dikasih ya? Apa bang? Yang lomba nyanyi, kompetisi nyanyi gitu nggak dikasih ya? Kalau yang pernah dikasih trofi itu sekali waktu SD. Apa itu, lomba nyanyi tingkat sekolah? Umum bang. Oh umum, tapi perwakilan dari sekolah nggak juga? Enggak bang, kita daftar itu kayak open gitu. Oke. Dulu didaftarin sama siapa? Sama ibu? Sama ayah bang. Oh sama ayah, iya. Yaudah dia ikut gitu ya, terus akhirnya Om Cerip ikut. Ya akhirnya ikut. Itu waktu itu festival Solo Song Minang. Solo Song Minang? Iya. Wow, berarti juga suka dengan lagu-lagu Minang ya Om Cerip ya? Iya suka banget, Minang sama dangdut Melayu, itu suka banget tuh bang. Wow, Minang, dangdut sama Melayu. Emang nggak bisa dipungkirin ya sebagai sebagai anak muda yang berasal dari suku Minangkabau, ya harus menyukai tradisi dan budayanya sendiri juga ya, termasuk lagu-lagunya gitu ya Om Cerip ya. Benar begitu banget bang, karena kan banyak kan kita lihat anak muda zaman sekarang sukanya K-pop, lagu western. Iya, bisa gitu ya. Mereka lupa sama budaya Minang. Musik Minang itu juga khas loh gitu, juga enak didengar gitu. Bener, aku kadang-kadang kan kalau kita di Perompat ya, lagunya lagu-lagu Minang kan, mayoritas lagu-lagu Minang ya. Kadang kalau dengerin lagu Minang itu sampai kayak yang liriknya tuh dalam gitu, terus dalam lagunya kan, bener. Lagunya kadang-kadang juga enak dinyanyiin gitu, yang kayaknya pengen ikutan nyanyi aja gitu kan, tiba-tiba. Larut gitu kita dalam lirik-liriknya kan. Larut, bener. Aku tuh suka lagu Minang yang judulnya, bukan ya, yang liriknya tuh yang kayak apa ya? Usah diratoi. Nah, tau nggak kalau Om Cerip lagu itu? Usah diratoi. Jiko mandi denai di hulu gitu-gitu ya. Oh lagu-lagu lawas gitu ya. Lagu lawas, bener, itu suka. Iya bener. Nah Om Cerip juga mempunyai ketertarikan yang sama dan akhirnya ya udah deh ikut lomba, akhirnya menang ya waktu itu ya, festival Solo Song Minang ya. Iya alhamdulillah lah bang. Alhamdulillah. Tapi Om Cerip di luar itu pernah ikut ini nggak sih yang namanya les musik gitu, karena
keluarganya juga tahu Om Curip punya kemampuan di bidang musik, mungkin diikutin les atau ya belajar secara mandiri aja kalau Om Curip? Kalau untuk di suara ini otodidak sih Bang, sendiri aja. Karena emang suka lah basicnya. Apa-apa nyanyi kan, sambil belajar nyanyi, jalan-jalan nyanyi gitu. Oh gitu. Iya. Aku kadang kalau di motor suka nyanyi sendiri juga sih. Iya, kadang orang kan ini ngapain sih ngomong sendiri padahal kita nyanyi. Padahal kita nyanyi gitu. Ya. Benar. Tapi berarti ya udah dia belajar sendiri aja kalau Om Curip gitu ya, dari tekniknya pun. Belajarnya sih di apa sih Bang, waktu lebih ke di madrasah kan ke kota tuh. Di situ dilatih sama guru keseniannya, kan ikut event atau mengisi acara-acara gitu, dilatih lah sama pelatih yang didatangkan sekolah. Oh gitu, termasuk kemampuan di bidang musiknya ya dilatih di situ juga ya? Iya, karena guru keseniannya juga notice kan gitu, jadi lebih digali lah waktu di madrasah gitu. Apakah emang di bidang musiknya yang digali atau secara keseluruhannya dari Bang Curip? Lebih ke seni sih Bang, kayak teaternya, MC-nya gitu, pokoknya yang berhubungan dengan seni gitu. Oke, teaternya, terus juga apa tadi? MC. Oh, MC. Wow, iya. Mengembangkan potensi diri lah gitu ya sebagai remaja dari Sumatera Barat juga ya, Bang. Kalau Om Curip sendiri ya. Wow, iya. Lalu berarti kalau tampil-tampil di acara-acara sekolah, Om Curip yang MC abis itu nyanyi, pernah nggak? Pernah sih Bang. Oh pernah. Ya, MC pernah sendiri terus akhirnya present diri sendiri gitu ya? Dipanggil kan bintang tamu kita yang manggil yang MC juga gitu. Iya, gimana tuh? Ya, berikutnya kita dengarkan penampilan dari diri saya sendiri gitu ya. Nanti dijuriin sendiri gitu. Oh, nanti dijuri. Iya lagi. Enggak dong, yang juri kan biasanya guru-guru gitu, guru kesenian gitu ya. Iya. Terus gimana Om Curip, dari semua itu kan di SMA kan diajarin banyak bidang tuh, MC juga, terus teater juga, tapi akhirnya tetap memilih jalannya sebagai apa ya, konten kreator musisi ya akhirnya ya? Iya, beberapa upload tentang musik gitu. Kenapa tuh? Emang semenarik itu ya musik bagi seorang Om Curip ya? Sangat. Dulu dari kecil tuh udah ada niatan, ini besok aku kalau udah besar harus jadi penyanyi Minang yang top gitu. Udah ada kayak di benak harus gitu. Wow, berarti apa ya? Dan itu spesifik ya, penyanyi dan Minang. Penyanyi Minang gitu. Oke, kadang orang juga nggak tahu ya, gedenya juga ya mungkin jadi musisi boleh, tapi dia belum tahu musisi yang kayak apa. Tapi Om Curip udah tahu nih ya, jadi musisi dan itu musisi Minang ya. Minang. Karena motivasinya juga lihat penyanyi Minang, kayak kan aku ngefans banget nih sama Cintani Putri Media kan. Iya, dia keren itu. Iya, kayak dia lihat di pentas itu dada ke penonton tuh kayak asik loh, kayak di pentas jadi pusat perhatian. Bener. Itu sih. Kayak bintangnya kita gitu ya. Yeah. You are star gitu. You are star, dan itu yang akhirnya memotivasi Om Curip untuk jadi seorang musisi juga. Nah kalau sekarang dibilang udah tercapai atau masih dalam tahap menuju ke sana nih Om Curip? Tahap lah, berproses lah Bang. Berproses ya. Orang kenalnya tuh bukan sebagai Curip yang bisa bernyanyi gitu, tapi lebih ke komedian gitu. Oh masa? Iya, karena konten yang lebih meledak di TikTok sama Instagram tuh lebih arah komedi gitu. Oh gitu, jadi niatnya mau kemana, nyampenya di mana ya? Iya, tapi dengan boomingnya dengan komedi, aku kan bisa nyelipin sesekali tentang musik. Kalau ini loh aku juga bisa tentang musik, tahu tentang lagu gitu. Oh wow, menarik. Juga sih. Sampai juga akhirnya gitu ya. Dengan segala macam akhirnya ya gimana pun orang jadi kenal Om Curip lewat apapun itu, dan akhirnya kalau Om Curip pengen berkarya ya karyanya akan kisar di musik dan kesenian tarik suara ya. Entertain lah Bang. Entertain. Siap. Tapi Om Curip, obrolannya kita jeda dulu, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutin ngobrolnya, dan juga buat sanak Pandanga dimanapun berada di malam hari ini, tetap bersama kita dulu. Om Curip, kita break dulu ya. Oke Bang. Oke siap. Tetap bersama kita Sanak Pandanga. Bumi Minangkabau
tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum.
hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya Kita atau bersama narasumber kita di malam hari ini ada Om Curip ya, yang sekarang lagi ada di mana ya? Kita lupa nanya dari tadi. Om Curip ada di mana sih? Halo Om Curip. Halo Bang, Iya, lagi ada di mana sih di malam hari ini? ini lagi di dalam kamar kos Bang, diserang badai hujan kita nih. Oh iya bener, Om Curip juga di Padang berarti ya sekarang ya? Iya, di Sungai Bange. Di sungai? Sungai Bange Sungai Bange. Itu daerah mana? itu daerah dekat bypass Bang, arah kampus 3 UIN Imam Bonjol di Koto Tangah. Oh gitu, berarti kalau Om Curip sendiri kuliahnya di UIN Imam Bonjol ya? Iya Bang. Oke. Siap. Berarti sekarang, ya bener nih kalau di studio juga hujan sih ya. Dan kita bersyukur juga sih sekarang udah hujan lagi, karena beberapa hari kemarin kayak nggak hujan ya. Tapi di bypass badai ya Om Curip ya? Ya lagi baru aja turun Bang. Baru aja turun ya. Sekarang kalau di sini udah mulai agak reda sih. Mudah-mudahan nanti nggak berlarut-larut juga hujannya, biar ya nggak sampai banjir juga gitu ya. Tapi nih Om Curip, kita kan tadi lagi ngobrolin soal apa ya? Soal akhirnya Om Curip memilih untuk tetap di jalur entertain gitu ya. Pernah nggak Om Curip kepikiran dulu pas sekolah nanti kalau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, akhirnya memilih jurusan yang lain gitu, dan akhirnya nanti dijadiin sebagai profesi? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Dulu pas madrasah itu memang udah ke arah komunikasi gitu, yang berhubungan suara lah gitu. Oh gitu. Ke ilmu komunikasi, psikologi atau bahasa. Emang di madrasah jurusannya apa Om Curip kalau boleh tahu nih? IPS Bang. Oh IPS. Iya. Dulu di madrasah ada berapa jurusan? 3 jurusan. Apa tuh? IPA, IPS sama si agama. Sama agama? Iya. Oke, tapi Om Curip lebih milih ke IPS-nya gitu ya? Iya. Dan akhirnya ya kalau anak IPS kan lebih banyak berhubungannya sama sosial, terus dunia seni juga jadi akhirnya lebih dekat juga gitu ya Om Curip ya? Iya, lebih ke sama lingkungan, bagaimana sosialisasi gitu. Bener. Itu juga kah yang membentuk percaya dirinya Om Curip untuk tampil di panggung? Ya itu sih, karena juga kan teman kita di IPS itu bagaimana jayolnya, bagaimana bener. Jadi mental dibentuk di situ. Oh gitu, iya benar. Lagian kan kalau Om Curip sendiri udah udah terasah dari kecil gitu ya untuk urusan tampil di depan panggung itu. Kayaknya kalau urusan nervous, grogi, terus kayak demam panggungnya itu udah bisa diatasin lah ya Om Curip ya. Kalau demam panggung sampai sekarang masih ada sedikit, tapi ya memang ini kesukaan kita. Iya benar. Gitu. Iya. Kadang justru ada yang bilang kalau kita nggak nervous pas mau naik panggung, nah itu adalah simbol bahaya ternyata gitu ya. Bahaya, ada nervousnya sebagai bumbu-bumbu tampil. Bener, kadang itu juga yang menentukan ternyata feel-nya masih ada nih di kita sebagai seorang penampil entertainernya gitu ya Om Curip ya. Debat-debatnya itu yang bikin kita makin gitu. Bener, makin pecah nanti ya mudah-mudahan setelah kalau dari nervousnya itu ya. Tapi kalau Om Curip sendiri sebagai seorang penampil sekarang kalau di atas panggung sebagai apa aja nih? MC, terus musisi juga gitu ya? Ya lebih kayak sama musisi Bang. Oke, kalau yang untuk teaternya enggak ya?
teater lebih ke dimasukin konten aja lah. Oh, di konten. Iya. Bikin drama-drama. Dan akhirnya nanti dipostingnya di mana? Di Instagram sama di TikTok ya? Iya, Instagram sama TikTok. Oke. Nama Instagramnya apa nih, Om Curip? @omcurip_. @omcurip_. Iya. Sama juga kayak TikToknya juga? TikToknya @curipalmahdi_. Curip Almahdi _. Iya. Kalau dilihat dari namanya kayak religi gitu ya. Orang pasti nggak akan nyangka kalau Om Curip isi kontennya musik dan komedi ya. Tapi kan latar belakang pendidikannya mungkin udah bisa seorang menyebut, karena aku dulu kan gitu, tapi pendidikannya di bawah naungan. Iya, kurang jelas Om Curip. Ulang lagi coba. Kan dari basic pendidikan orang sudah sedikit tahu sih. Oke. Karena ya ada lah buku agama. Bener. Dari situ orang juga udah lumayan kenal ya. Kalau yang tahu Om Curip pasti ya dari dulu pendidikannya emang di agama ya. Agama, religi gitu. Oke. Ada ini juga nggak? Kenapa dulu nggak masuk sekolah seni juga Om Curip? Kenapa masuk ke madrasah juga akhirnya? Kalau masuk ke sekolah seninya dari dirinya sih kurang ada ketertarikan. Cuman hanya dijadi hobi gitu. Hobi, iya. Tapi tekadnya dari dalam diri ada nih nanti untuk jadi seniman gitu ya? Ada. Dan akhirnya kesampaian juga ya di madrasah pun akhirnya ketemu dengan bidang-bidang yang mirip lah gitu ya Om Curip ya? Alhamdulillah juga gitu. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Nah sekarang jurusannya apa nih Om Curip? Komunikasi penyiaran. Oh, komunikasi penyiaran. Ya, jadi Bang. kayak kita dong nanti. Ya. Pokoknya pendidikannya nggak jauh-jauh dari sama hobi gitu. Iya bener. Paling nggak kalaupun nggak jadi penyiar tapi ilmu komunikasinya dapat lah nanti gitu ya sebagai seorang MC dan musisi ya. Iya, kurang lebih. Bener. Karena jadi musisi pun kita nggak cuma nyanyi tapi juga kadang-kadang ada komunikasinya sama ini ya, sama penonton yang hadir gitu ya. Nah itu juga dipelajarin ya Om Curip ya? Iya, juga dipelajari bagaimana sama orang lain, bagaimana komunikasi dengan kita. Iya bener. Nah kan tadi Om Curip cerita nih kalau mentalnya tuh salah satunya juga dibentuk di madrasah karena mengingat teman-temannya yang juga jahil gitu kan. Nah dulu pernah pengalamannya pas tampil di masa sekolah, sejail apa teman-temannya yang kayaknya ngebentuk mental banget nih gitu? Ya kayak misal ditulis sebagai MC non formal di lapangan, ngomong masukin terus ke komedi, terus dari belakang nggak lucu gitu. Oh gitu. Disorakin rame-rame terus dibilang nggak lucu, itu cukup menghancurkan mental ya? Cukup menghancurkan mental waktu itu gitu. Oke. Itu Om Curip sendiri apa ada partnernya juga? Ada partner cewek gitu. Oh gitu. Tapi walaupun berdua nih di atas panggung tetap aja ya yang namanya mereka lebih banyak gitu ya Om Curip ya? Tetap disorakin gitu, hilang aja bikin ya itu gitu. Iya. Akhirnya apa tuh caranya kalau udah mentalnya mau jatuh kayak gitu? Ya, balikin lagi sama sini sebutin namanya lagi di depan tuh mental lagi dia. Oh gitu. Jadi balik kita yang nyerang mental dia gitu ya. Iya benar. Kadang kalau dicermatin banget yang jatuhin mental kita kadang beraninya cuman karena rame-rame aja ya, tapi pas disebut namanya satu-satu ya ciut juga ya Om Curip ya. Iya bener. Jadi kayak tahu aja triknya kayak gimana gitu ya Om Curip. Iya. Tapi itu ini sih hal yang keren sih menurut aku, berusaha menerapkan unsur komedinya juga biar paling nggak orang tertarik nih dengerin apa yang kita sampaikan gitu ya Om Curip ya. Iya gitu Bang. Dulu tuh belajar kayak gitu atau tahu tentang kayaknya kalau dimasukin unsur komedinya jadi bagus deh. Nah itu dari mana awalnya Om Curip? Itu juga basicnya kita kan suka kayak lihat kompetisi nyanyi gitu atau dangdut itu kan MC-nya
ada komedi-komedinya, jadi belajar di situ juga gitu. Oh gitu. Emang MC dangdut ada komedinya ya? Ada kayak yang Dangdut Academy 5 gitu kan, Hmm. komedian latar belakangnya. Oh iya, benar. Mereka yang udah biasa tampil di TV Play biasanya terus jadi MC. Nah mau nggak mau ada komedinya juga ya. Komedinya biar mencairkan suasana. Oke, dan itu yang akhirnya diterapkan juga sama Om Curip, dapat inspirasinya dari situ. Tapi yang namanya baru belajar gitu ya, baru awal-awal pasti pernah dicengin juga ya Om Curip ya. Dibilang nggak lucu tapi makin lama mentalnya makin kebentuk, terus penyampaiannya makin bagus. Nah sekarang masih suka dicengin nggak? Udah enggak dong? Sekarang alhamdulillah lancar. Alhamdulillah udah lancar. Iya. Jadi kalau kamu pengen ngundang Om Curip nih sebagai MC, nah pasti mentalnya udah kebentuk juga ya. Silakan kamu DM aja. Di mana tadi di Om Curip? Di DM aja di Instagram Om Curip underscore ya. Iya. Oke, di situ bisa deh nanti kamu dapetin MC yang profesional. Kalau mau nyanyi sekalian juga bisa ya Om Curip. Kalau misalnya gestarnya telat datang, nah Om Curip aja duluan nyanyi, nggak apa-apa juga bisa dia. Tapi Om Curip, Anda terdesak gitu. gimana? Saya ada di saat Anda terdesak. Saya ada di saat Anda terdesak, itu dia. Ada di saat dibutuhkan ya, udah kayak Avatar nih kalau Om Curip sendiri. Tapi kalau dibilang cita-citanya masih menyimpan cita-cita jadi seorang musisi yang profesional nggak sih kalau Om Curip sendiri? Masih dengan cita-cita lama saya waktu kecil, Musisi Minang. yang menjadi musisi Minang. Oke, udah ada ini nggak tindakan atau apa ya namanya ya, usaha untuk menuju ke sananya, misalnya kayak coba nulis lagu Minang gitu Om Curip? Iya. Dulu waktu SD pernah nulis satu lagu Minang. Pas SD? Iya, pas SD. Wow, itu udah lama banget sih. Dan masih kecil banget untuk mulai nulis lagu. Emang udah tahu mau nulis apa pas SD? Mana lagi judulnya lagu cinta-cintaan. Nah, iya lagi tuh kan. Kita aja pas SD kayaknya baru belajar nulis. Nah, Om Curip udah belajar nulis lagu. Wah, gimana tuh? Gimana tuh Om Curip? Kenapa kepikiran nulis lagu pas SD? Lagu cinta lagi. Kemarin, ya waktu itu kan kelas 6 SD kalau nggak salah. Mm-mm. Itu lagi booming-boomingnya banget lagu slow romantis Minang gitu, kayak Kumbang. Oh gitu. Jadi kayak, ya termotivasi, ini bikin lagu Minang cinta keren juga nih gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya nulis lagu. Nulis lagu. Jadi nggak lagunya? Iya. Apa bang? Jadi nggak lagunya? Jadi jadi. satu lagu. Wah beneran. Beneran. Masih ada nggak lagunya sampai sekarang? Masih cuman kayak gimana gitu. Belum pernah dibawain live kali ya? Live maksudnya di panggung. Belum sih bang. Oh belum. Nanti akan dirilis secara resmi nggak lagu yang ditulis pas SD ini? Ada niatan lagu sendiri gitu. Oh, oke, wow, iya. Judulnya apa? Om Curip penasaran nih. Ya, ini kayak nggak mungkin loh seorang anak SD nulis lagu judulnya kayak begini. Gitu. Tapi kejadian ya. Tapi kejadian. Apa tuh? Judulnya itu Durinyo Cinto. Waduh, Durinyo Cinto. Lirik dari judulnya kayak udah kebayang segalau apa tuh lagunya ya. Momennya juga patah hati waktu itu. Gitu. Anak SD patah hati apa? Kenapa? Nilai MTK-nya 2. Nah, patah hati deh tuh ya. Terlalu stres mengikuti ujian TO. TO? TO kemarin. TO pas UN? Iya. Anak SD? Iya. Oke. Emang Om Curip, aku dulu kayaknya pas SD nggak ada deh TO karena SD-nya mungkin udah terlalu lama ya tahunnya. Kalau Om Curip SD-nya di tahun berapa? SD tahun yang kelas 6 itu tahun 2014. Oh, pantesan. Iya, udah ada TO ya waktu itu ya. Dan akhirnya galau dan stres, bukannya belajar malah nulis lagu. Iya, tapi ya itu jadi sebuah inspirasi juga ya, bisa datang dari mana aja ya, bisa galau karena ujian TO. Tapi waktu itu belum ada asmara ya, nggak ada hubungannya sama asmara, kenapa lagunya lagu cinta Om Curip? Ya mungkin kan bawa arus
lagu-lagu sering didengar. Oh gitu, iya iya. Waktu itu lagi booming juga ya lagu-lagu Minang yang galau gitu ya. Ya, Karena lagu kebanyakan lagu Minang galau ya. galau cuma galau nggak orang tua, Kalau nggak galau nggak apa? orang tua. Oh gitu, maksudnya? Ya kayak lagu mandi ayah gitu. Oh iya, topiknya kalau yang tentang orang tua udah deh tuh ya. Itu aja. Iya bener, iya iya iya. Kalau nggak tentang orang tua, kalau nggak hubungan antar sepasang kekasih, nah itu juga kayaknya galaunya abis-abisan juga itu ya. Ya, Iya iya benar-benar. Tapi sekarang lebih fokusnya kemana nih kalau Om Cerip kegiatan sehari-harinya? Apakah nulis lagu juga sekarang atau lebih banyak jadi konten kreator aja di media sosialnya? kalau sekarang lebih sibuk di dunia konten kreator sih bang, kayak kerja sama vendor-vendor produk di Padang. Oh gitu. Ya, Wow, justru di endorse-nya sebagai apa nih? Konten kreator aja ya dengan unsur komedinya tadi ya? iya lebih ke komedinya serta. Cuman kalau untuk event untuk hajatan masih tetap nyanyi atau MC. Iya iya iya. Iya, gimana cara orang biar tahu sementara brandingnya dari Om Cerip sendiri ini sebagai apa konten kreator yang komedi gitu. Kalau mau ngundang Om Cerip sebagai MC mungkin masih bisa ya karena ada lucu-lucunya. Kalau musisi gimana tuh caranya tuh? Karena kalau itu kita seminggu posting 3 kali, 2 Hmm. komedi, 1 MC gitu. Oh iya, jadi berimbang ya, Bang, bervariasi lah live kontennya gitu ya. Dari situ, di Instagram sama TikTok juga pakai gitar sambil diterima request penonton gitu. oh gitu. Wow, iya iya, itu trik yang bagus sih. Nanti pas live ada nyanyinya, terus mungkin ada lucu-lucunya juga mungkin ya, Om Cerip ya. Iya kurang lebih kayak begitulah bang. Kayak begitu, siap siap siap. Tapi kalau bicara soal inspirasi dari semua kegiatan kesenian ini pasti butuh banyak inspirasi ya. Om Cerip sendiri nyari inspirasinya di mana? Inspirasinya lebih ke sehari-hari aja bang, karena Hmm. kehidupan saya sudah sangat kocak-kocak banget menurut saya bang. Oh gitu, Udah, dari teman-teman kuliah, teman kosan gitu ya. ya di kosan, teman konten sama pokoknya lucu aja bang kehidupan ini. Lucu aja. Kadang ada plot twistnya gimana gitu ya. Surprise-nya itu mengejutkan gitu. Langsung di kontennya. Langsung di konten. Biar Ah, biar biar mm. juga lah sama penontonnya gitu. Biar apa? Biar relate ya. Relate ya. Iya betul juga sih. Karena yang kita alamin dari situ kejujurannya nanti datang dan orang akan ya mudah mengikuti gitu ya dan jadi apa? Jadi percaya aja sama apa yang kita sampaikan entah itu bentuknya lagu ataupun disampaikan dalam formatnya komedi ya bebas aja nanti ya Om Curip ya. Ya kayak gitu bang. Siap siap siap. Kedepannya ada project apa lagi nih dalam waktu dekat karyanya mungkin yang akan lahir apakah lagu atau karya di bidang yang lain dulu nih Om Curip? Rencananya sih pengen cari host production musik gitu bang, untuk bikin satu musik lah yang biar Mm-mm. lebih mengukuhkan kalau kayaknya Bener. ini punya gitu, bang. Kayaknya belum afdol kalau kita pengen disebut musisi tapi belum punya lagu ya. Iya gitu bang. Siap 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 mudah-mudahan tahun depan kali ya Om Curip ya karena bentar lagi juga tahun baru nih. Iya tapi tahun depan itu KKN sama spesial bang. Oh gitu di Desa Penari nggak? Enggak ya. Tapi mudah-mudahan setelah semua prosesnya nanti KKN mungkin kuliahnya selesai dulu terus nanti akhirnya jadi juga deh karya-karyanya berupa lagu-lagu gitu ya Om Curip ya. Ya amin bang. Siap. Lebih fokus ke karir lah. Siap lebih fokus ke karir apapun itu nanti bidangnya. Terima kasih Om Curip udah cerita-cerita sama kita di malam hari ini menginspirasi banget dan ditunggu juga nih nanti karya-karyanya kalau udah ada kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya Om Curip ya. Ya, bang. Siap. Siap kalau gitu. Selamat malam Om Curip dan kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya. Selamat malam Om Curip. Selamat malam bang.